Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pertemuan kedua peluang di semester 2 ini. Ya, kita akan membahas lebih dalam mengenai peluang. Baik, sesuai dengan yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ya. Jadi cakupan dari kejadian majemuk ini, ya, yaitu peluang komplement suatu kejadian yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah mengenai kejadian yang saling lepas dan peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas, ya. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang, ya, yaitu mengenai kejadian saling lepas dan peluang gabungan kejadian saling lepas. Oke. Selamat mengikuti dengan semangat, ya. Dan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita akan bahas mengenai kejadian saling lepas, ya. Dikatakan kedua kejadian akan saling lepas bila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Ya. Dan ciri-ciri lain adalah dua kejadian saling lepas ini tidak memiliki persekutuan atau tidak ada titik sampel yang sama. Ya. Sehingga kalau Ibu gambarkan, ya, dengan notasi matematikanya, ya, notasi himpunan, ya. Jadi bila kita punya kejadian A dan kejadian B yang saling lepas, ya, maka kita katakan bahwa A irisan dengan B-nya adalah himpunan kosong, ya. Jadi tidak ada persekutuan atau tidak punya irisan. Irisannya himpunan kosong, ya. Nah, sedangkan bila kejadiannya tidak saling lepas, ya, jadi bila A dan B tidak saling lepas, maka kita tuliskan A irisan B-nya ini tidak sama dengan himpunan kosong, ya. Atau kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ya, ini untuk saling lepas, ya, saling lepas diagram Venn-nya bila ini S ruang sampelnya, maka ini A, ini B, nah, tidak memiliki persekutuan atau tidak ada titik sampel yang sama, ya. Sedangkan bila A dan B tidak saling lepas, oke, ini ruang sampelnya, oke, artinya dia memiliki persekutuan, ya. Jadi kalau ini A, ini B, nah, maka ada persekutuan. Oke. Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Nah, peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Nah, bagaimana bila dua kejadian yang saling lepas tapi digabungkan? Ya, misal kita punya A kejadian muncul mata dadu bilangan 4. Ya, misalkan kita contohkan. Ya, contoh bila kita punya bilangan kejadian muncul dadu bilangan 4. Ya, jadi A-nya mata dadu 4. Ya, kita ketahui mata dadu itu berapa aja? Ya, tahu kan kalian dadu? Nah, mata dadu itu mukanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sampai 6 aja karena sisinya hanya ada 6, ya. Sehingga peluang mata dadu 4 itu adalah 1
per 6 ya, atau di sini dikatakan sampelnya, ruang sampelnya ada 6 ya, sehingga ini NA-nya adalah 1 ya, sehingga PA itu adalah NA per S ya, sama dengan 1 per 6. Oke. Nah, jika B itu adalah mata dadu, keluarnya mata dadu angka 2 ya, peluang munculnya angka 2 atau peluangnya B ya, itu adalah N yang B per S ya, sama ya, hanya ada, karena hanya satu mata dadu berarti peluangnya juga adalah 1 per 6 ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa peluang munculnya mata dadu 4 atau 2 ya, jadi kita tuliskan peluang muncul mata dadu 2 atau 4 ya. Ini jadi atau ya di sini ya. Kita tuliskan P dari A atau B ya, dan peluang PA atau B ini kok peluangnya tulis 2 kali. Oke. Ya, ini sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Oke. Jadi perhatikan bahwa PA ditambah PB ya, jadi peluang munculnya A atau B itu adalah sama dengan PA gabung B ya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan bahwa ya, jika kedua kejadiannya saling lepas ya, jadi pada saling lepas ya, peluang kejadian A dan B ya, peluang kejadian A dan B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B ya. Nah, sedangkan jika peluang kejadian tidak saling lepas ya, tidak saling lepas ya, maka peluang kejadian A atau B-nya ya, atau B-nya adalah PA ditambah P yang B dikurangin PA irisan B ya. Ini kita peroleh dari diagram Venn kita tadi. Oke. Ups, miring. Miring. Oke, itu sebagai kesimpulan. Oke, berikutnya kita lihat contohnya. Pada pelemparan 2 buah mata dadu setimbang secara bersamaan, tentukanlah peluang A munculnya mata dadu sama dengan 8 atau 10
Yang B, munculnya jumlah mata dadu bilangan prima atau bilangan genap. Oke. Pertama, kita harus cari dulu ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya ini 2 buah mata dadu. 2 buah mata dadu. Dadu itu mukanya ada 6 ya, berarti S-nya adalah 6. Karena 2 mata dadu berarti 6 pangkat 2, 36. Atau kalau kita lihat ini ya, jadi ini adalah dadu ke-1, mukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua mukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita jumlahkan, ya, jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, dan seterusnya. Ya. Jadi, ruang sampelnya ada 36 ya. Ini 6 kali 6, 36. Nah, kita lihat soal nomor 1. Ya. Yang ditanyakan ada munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8. Ya, kita lihat jumlah mata dadu 8 ya, N mata dadu 8. Oke, kita tandain mana yang 8. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Sorry. Ini N8. Ya, N8-nya ada 5. Ya, sehingga peluang dadu 8 ya, sama dengan 5/36. Oke. Nah, peluang angka 10 N10 ya, kita lihat peluang munculnya angka dadu 10 miringnya ke sini ya. 1, 2, 3. Hanya 3 ya. Ya, peluangnya jumlahnya ada 3, sehingga peluang mata dadu angka 10 adalah sama dengan 3/36. Ya, sehingga peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8 atau 10. Ya, kita tuliskan P dari 8 atau 10 ya, sama dengan P8 tambah P10 ya, sama dengan 5/36 ditambah 3/36 ya, sama dengan 8/36. Oke. Nah, untuk soal yang B ya. Oke, untuk soal yang B kita lihat juga dari tabelnya ini. Munculnya jumlah mata dadu bilangan prima atau bilangan genap. Ya. Jadi kalau prima kita misalkan dengan A ya, genap dengan B. Oke. Kita tandain dulu yang prima ya, Nak. Di ruang sampel ini ya, sampelnya sama ya. Ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sekali lagi 6 dari mana? 6 itu mukanya ya. Muka dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 buah mata dadu berarti 6 pangkat 2. Ya, kita hitung dulu banyaknya bilangan prima. Oke, kita tandain bilangan prima itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi ini ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi kita peroleh banyaknya bilangan prima ada 15, sehingga peluang bilangan prima adalah 15/36 ya. Ingat, peluang itu sekali lagi NA/S. Oke. Sekarang kita akan hitung yang genap ya. Oke, kita ubah warnanya supaya enggak
supaya tidak campur ya. Untuk yang genap Bu tandain ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wih, ternyata ada 18 ya. Jadi yang B ada 18 ya nak. Ya, sehingga peluang yang B adalah 18/36 ya. Sekali lagi jangan lupa ini adalah NB per S ya. Oke. Ternyata di sini kita lihat ini ada ruang persekutuannya ya. Jadi ada yang digaris 2 kali ini kalau kita perhatikan ya, karena ada bilangan yang juga prima dan genap ya, yaitu bilangan 2 ya. Karena ada persekutuan, artinya ini adalah kejadian tidak saling lepas ya, karena ada persekutuan ya, yaitu angka 2 ya. Berarti ini adalah kejadian tidak saling lepas ya. Berarti peluang A dan B itu adalah P yang A ditambah P yang B dikurangin P A irisan B ya. Oke. Ini di sini kan ada persekutuan, berarti peluang A irisan B ya, karena ada 1 berarti peluang A irisan B-nya adalah 1/36 ya. Berarti ini adalah angka 1 dari mana? Karena hanya ada 1 angka 2 ya, angka 2 saja ya, persekutuannya di angka 2 saja. Lihat di sini tidak ada yang disilang 2 kali, hanya angka 2 ya. Berarti di sini peluang A-nya 15/36 ditambah 18/36 peluang B dikurangin peluang A irisan B ya, yaitu 1/36 ya, sehingga kita dapat berarti di sini adalah 32/36 ya. Jadi di sini jumlah mata dadu bilangan prima atau genap ya adalah 32/36 ya. Jadi agak berbeda dengan yang soal yang A tadi, tidak ada kaitannya sama sekali ya. Artinya tidak ada yang beririsan ya. Yang 8 itu ini ya. Nah, yang 10 juga ini, artinya tidak ada persekutuannya ya, sehingga ini merupakan kejadian yang saling lepas ya. Jadi sesuai rumus tadi berarti P8 ditambah P10. Bedakan dengan soal kita yang berikut ini, yang kedua ini ya. Antara bilangan prima dengan bilangan genap ada persekutuannya, yaitu di angka 2 ini ya, sehingga ini merupakan kejadian tidak saling lepas ya. Jadi PA ditambah PB dikurangin PA irisan B, karena saling lepas persekutuannya di angka 2 ya, hanya ada 1, berarti peluang A irisan B-nya 1/36 ya. Oke, kita dapat jadi peluang kejadian A atau kejadian prima atau bilangan genapnya adalah 32/36. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau kurang paham silahkan diulangin lagi untuk memperhatikannya ya, supaya kalian lebih paham. Ini diberikan contoh satu lagi ya. Ada 12 kartu yang diberi nomor 1 sampai 12
Ya, jika diambil sebuah kartu secara acak, maka tentukan peluang yang terambil adalah kartu bilangan prima atau ganjil. Oke, kita tuliskan, misalkan A adalah prima, B-nya adalah ganjil. Oke, karena bilangan berarti N yang A. Oke, primanya itu berarti berapa aja, nak? Oke, 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11 ya. Oke, kartunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, bilangan ganjilnya berarti berapa saja? Oke, 3 ya. 3, 5, 7, 9, 10, 11. Selesai ya. Oke. Berarti NA-nya adalah, S-nya dulu ya. S-nya karena ini ada kartunya ada 12, berarti S-nya adalah 12 ya. NA-nya berapa ini? NA-nya 5 ya. Oke. Berarti peluang yang A adalah 5/12 ya. N yang B adalah berapa? Oke, 5/12 juga ya. Oke, peluang yang B berarti 5/12. Nah, kita lihat di sini ada persekutuan ya, nak ya. Ya, jadi ada yang sama ya. Kalau kita lihat di sini ada yang sama ya. Kita lihat ada angka yang sama. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga sama. Ini sama. Ini sama. Ya, karena kita lihat karena ini ada angka yang sama ya. Jadi ada sampel yang sama ya. Artinya ada persekutuan ya, maka kita bisa tuliskan bahwa ada A irisan B ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Peluang A irisan B P 4/12 ya. Kita tuliskannya begini dulu, NA irisan B-nya ada 4. Oke, sehingga peluang terambilnya peluang kartu nomor bilangan prima atau ganjil ya, peluang terambilnya bilangan prima atau ganjil berarti karena ini kejadian, ini artinya kejadian tidak saling lepas ya. Kenapa? Karena N irisan B-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini adalah PA ditambah PB dikurangin PA irisan B. Oke. Berarti sama dengan 5/12 tambah 5/12 dikurangin, oke, pinter, kurangin 4/12 ya. Sehingga kita dapat 6/12. Oh, sorry. Bilangan ganjil mulainya dari 1 ya, nak ya? Maaf, Ibu lupa. Dari 1, berarti ini angkanya ada 6 ya. Oke, 6, berarti ini 6/12. Maaf ya, nak. Berarti ini 6/12, berarti 11 kurang 4, 7 ya. Oke, jelek, hapus aja ya.
perbaiki. Maaf ya, bilangan ganjil tuh mulainya dari 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, 6. Ini berarti berapa ini? 11 per 12 dikurangin 4 per 12. Jadi 7 per 12. Oke, berarti jawabannya yang E. Oke. Mudah-mudahan kalian cukup dapat gambaran ya tentang mengenai kejadian yang saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Oke, ingat ya kalau kejadian saling lepas tidak ada persekutuan ya atau himpunan kosong, anggotanya himpunan kosong, tapi kalau kejadian tidak saling lepas, persekutuannya bukan himpunan kosong ya. Oke, sebagai latihan agar kalian lebih paham ya, ini latihannya ya. Yang pertama, kantung berisi 5 bola merah, 3 bola putih dan 2 bola hijau. Tentukan peluang terambilnya bola merah atau bola putih ya. Yang kedua, 2 buah dadu seimbang dilempar secara bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu semua dadu sama dengan maaf ini ya. Oke, muncul dan sama dengan 3 atau 10. Oke, ini untuk latihan kalian ya, silahkan kerjakan supaya lebih paham. Sekian dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.